وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Nurika Fajrin atas NIM 2505205110003. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit rincian tentang sumber fikih yang disepakati. Oke. Sumber fikih yang disepakati dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u yang mempunyai arti membaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT berupa lafaz Arab yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai dasar utama hukum syariat. Pendapat ini diperjelas oleh Safi Hasan Al-Bukhari. Jadi, sudah jelas bahwa kedudukan Al-Quran itu adalah menjadi hukum utama syariat, meskipun jika ingin menentukan dalil lainnya harus ditambahkan penjelasan yang lebih dalam darinya. Dalam Al-Quran terdapat berbagai fungsi. Yang pertama adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi mereka yang ingin mencari jalan kebenaran. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai sumber hukum utama syariat. Selain menjadi kitab suci umat Islam, Al-Quran juga menjadi sumber hukum utama syariat. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai obat untuk menyembuhkan segala berbagai penyakit, termasuk penyakit psikosomatis. Juga dapat menenangkan jiwa saat gelisah. Juga fungsi Al-Quran ini adalah sebagai peringatan maupun memberi kabar gembira bagi mereka yang beriman atau beramal saleh, dan bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya maupun amalannya masing-masing. Dan yang terakhir, fungsi Al-Quran itu adalah kebenaran di dalam hidup, yang dimana Al-Quran sendiri membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Isi kandungan dari Al-Quran ini, yang pertama adalah mengenai tauhid, yang kedua mengenai ibadah, yang ketiga janji atau ancaman, yang keempat akhlak dan moral, dan yang terakhir itu adalah mengenai kisah atau sejarah. Selanjutnya, sumber fikih yang disepakati yang kedua itu adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perbuatan, perkataan maupun kisah hidup beliau. Kedudukan As-Sunnah ini adalah untuk memperkuat keterangan dan memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. As-Sunnah ini juga bisa digunakan untuk berdalil saat berijtihad. Dalam Al-Quran, fungsi As-Sunnah terdapat. Yang pertama itu adalah at-taqrir, yang kedua adalah at-tashrih, yang ketiga adalah at-tafsir, dan yang keempat adalah an-nasakh. Baik, saya menjelaskan satu-satu. Jika fungsinya at-taqrir adalah untuk memperkuat Al-Quran, at-tashrih itu adalah mengadakan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, at-tafsir adalah memberikan rincian yang jelas, memberikan rincian yang sama atau yang tidak dapat diketahui, dan yang terakhir adalah an-nasakh adalah menghapus ketentuan disebabkan datangnya dari dalil berikutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu adalah ketetapan hukum dalam agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis terhadap suatu perkara yang terjadi. Pembagian ijma' itu ada dua.
yaitu adalah ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma' sharih adalah kesepakatan para mujtahid melalui pendapat atau perbuatan terhadap suatu hukum terdapat terhadap suatu hukum tertentu. Itu adalah ijma' sharih. Sedangkan ijma' sukuti adalah kesepakatan para ulama melalui mujtahid tersebut yang sudah mengutarakan pendapatnya terhadap suatu hukum perkara itu. Dan yang terakhir sumber fikih yang disepakati itu adalah qiyas. Qiyas itu adalah kesamaan perkara. Jika ijma' itu adalah ketentuan, sedangkan qiyas adalah kesamaan perkara hukum, di mana sudah terdapat hukumnya dengan kesamaan perkara, yang dimana sudah terdapat hukumnya dengan satu perkara yang tidak ada hukumnya berdasarkan sebab dan ilatnya. Di sini qiyas terdapat berbagai hukum. Qiyas itu ada 4, yaitu al-asal, far'u, hukum al-asal maupun ilat. Al-asal itu adalah kasus yang dimana sudah ada dalam hukum nasnya, ijma' maupun tempat yang dikiaskan. Jika al-far'u adalah kasus yang dicari hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Hukum syara ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan suatu hukum terhadap far'u. Dan yang terakhir itu adalah ilat, disebut kemaslahatan karena diperhatikan oleh syara'. Ilat ini juga menjadi pertimbangan dalam qiyas. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit rincian pembahasan tentang sumber fikih yang disepakati. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah kita mempunyai Al-Quran. Selain Al-Quran itu tersendiri adalah kitab suci umat Islam, Al-Quran ini juga sebagai menjadi dasar hukum utama syariat. Jadi pokok awal ini semuanya itu dari sini. Yang kedua itu adalah hadis. Hadis itu adalah merupakan perkataan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan atau memperjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga itu adalah ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama atau ahli fikih dalam suatu masalah terhadap suatu perkara yang tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Ijma' ini sangat penting. Mengapa? Karena menunjukkan peran terhadap ulama untuk menjaga kejelasan hukum itu. Dan yang terakhir itu adalah qiyas. Qiyas ini adalah menetapkan suatu hukum perkara baru yang dilihat dari sebab atau ilatnya pada suatu perkara yang sudah ada hukumnya. Jadi sudah jelas bahwa hukum Islam ini masih bisa relevan dalam zaman. Oke, jadi secara umum sumber fikih ini menunjukkan keseimbangan antara wahyu Allah dan peran akal ulama. Itulah yang menyebabkan mengapa hukum Islam itu tetap kokoh, jelas, dan bisa menyeimbangkan dan bisa menyeimbangkan atau mengikuti kehidupan yang modern ini. Jadi mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Selebihnya, jika terdapat kesalahan, saya ingin meminta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Nizila Nurika Fadri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.